acara Ladgab dan Gladi Lapak. Ini dari teman-teman di UAD ya, seragamnya kelihatan. UAD, Universitas Apik Dewi. Kalau nggak gitu, universitas ada di mana-mana. Gitu kan. Ada Kang Yuwanto juga ya, waduh ada komandan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, tapi juga ada yang belum. Di mahasiswa Wadi sudah kenal saya belum ya? Belum ya. Saya Ketua PSMPB, Pusat Studi Mitigasi Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Jadi termasuk kalau galau perasaannya itu ya kira-kira. Saya Paring Asmo Anang Mas Budi, adiknya Anang Hermansyah. Sama-sama anaknya, cuman bedanya dia lebih kaya, saya lebih ganteng, kira-kira gitu ya. Amin, gitu toh. Iya toh? Iya, kita itu pelatihan nggak usah serius-serius. S3, bukan sumseng suwil ya. Santai, serius, sukses. Amin. Saya asli dari wajahnya sudah kelihatan nih. Dari Ponorogo. Kayak Warok toh? Wah, Warok Surabaya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya diminta menyampaikan fikih kebencanaan dan manajemen bencana. Saya yakin Bapak Ibu terutama kayak teman-teman di MGMC pasti sudah sangat memahami begitu ya. Tetapi kadang-kadang kita memang perlu bersama-sama itu merefresh. Karena tadi Mas Haris bilang ketika ada gempa di Lombok itu, walaupun sudah berkali-kali melakukan gladi, melakukan pelatihan ya lari gitu ya. Jadi tidak berlindung di tempat yang aman dan seterusnya. Kadang-kadang karena kepanikan itu mempengaruhi psikologi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara fikih kebencanaan, khususnya PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan ya tahun 2015 itu fikih kebencanaan. Ada juga fikih informasi dan kemudian akan terus berkembang berbagai macam fikih-fikih yang lain kira-kira untuk merespon tantangan zaman. Persepsi atau cara pandang masyarakat Muslim atau ya kalau kita di Indonesia kan memang mayoritas Islam ya, terhadap kejadian bencana alam itu sangat menentukan respon. Gitu. Jadi bagaimana merespon bencana itu salah satunya dipengaruhi bagaimana kita memandang bencana itu dari perspektif agama. Kemudian juga cara pandang yang keliru terhadap bencana itu akan berakibat respon yang dilakukan keliru pula. Nah, kira-kira begitu. Untuk itu perlu pelurusan cara pandang, sehingga resiliensi itu adalah imunitas terhadap segala bentuk ancaman. Kalau cara pandang itu secara akademik biasa diistilahkan dengan paradigma. Bagaimana sih sebenarnya kita itu melihat bencana itu? Nah, karena muncul di media sosial itu banyak kira-kira sesuatu yang menurut kita bersama itu kurang pas. Ada empati di situ. Bencana dijadikan zona. Terus kemudian bencana kadang-kadang juga dijadikan sebagai sebuah candaan yang itu membuat kita semua itu merasa perasaannya itu terusik. Ada komisi baca apakah di Tiongkok pas mau dibuka isinya virus corona. Terus kemudian efek gempa di Jakarta Monasnya melengkung gitu, kayak keris. Terus kemudian selfie loh Ibu sekalian. Kita itu gempa di Jogja 2006, saya masih skripsi saat itu. Teman-teman yang kedokteran belum lahir nih kayaknya. Sudah ya? Sudah ikut merasakan gempa juga? Oh ikut, masih di perut ya? Enggak. Jadi saat itu kampung kita itu kedatangan banyak sekali orang dari luar. Ya, ada yang membawa sembako, ada yang tidak, dan ada yang foto-foto. Itu perasaan kita gimana begitu ya? Kita itu gempa tapi dijadikan lokasi piknik. Nah itu rasanya enak kepenak. Terus kemudian banyak yang menganggap bahwa musibah itu azab Tuhan.
Nah, ini sering sekali di media sosial itu muncul seperti itu. Sebagian kejadian alam yang merupakan siklus alamnya seperti erupsi Gunung Merapi dan gempa bumi itu dianggap kena azab. Contohnya ini yang di Palu ya. Jadi ini adalah gambar pantai Palu. Kalau dilihat dari atas, itu kan kayak bentuk mata gitu ya. Orang kemudian menghubungkan, itu karena pantainya itu bentuknya seperti matanya gajah. Ya. Sehingga apa? Pantas kena azab. Terus kemudian di situ mungkin banyak maksiat, ya kan? Kemudian dianggap bahwa ya karena kemaksiatan itulah maka kena azab. Kalau maksiat, Israel itu hari-hari ini maksiatnya luar biasa, betul kan? Iya Pak ya? Oh iya, membunuh 70.000 orang Palestina. Tapi kok tidak ada gempa-gempa ya di sana, kan begitu. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir, loh kita itu sudah kena musibah, tapi kemudian di media sosial dihakimi bahwa kita itu terkena azab. Padahal kita tahu ada atau tidak ada azab. Apakah bencana itu juga termasuk azab Tuhan, itu kan hanya Allah sendiri yang tahu, betul tidak? Dan mungkin hati nurani kita, jangan-jangan memang saya ada salah, jangan-jangan saya memang ada kekurangan ya, kira-kira begitu. Tetapi tidak bisa dong kita itu menyampaikan pada orang, gue kena azab. Nah, masih sering dipahami sebagai akibat tindakan yang dilakukan manusia, sering dikatakan peristiwa tersebut akibat dari kegiatan rusaknya akidah kita dan seterusnya. Mungkin saja Bapak Ibu ada hubungannya, karena memang di dalam Al-Quran ya kata azab itu ada. Nanti akan kita lihat term-term atau istilah-istilah kebencanaan dalam agama. Tetapi kan kita tidak bisa menghakimi orang lain. Hal ini membuat penduduk setempat harus menanggung derita ganda. Apa? Tertimpa musibah dan menjadi sasaran kutukan pihak-pihak lain. Nah, kemudian respon kita menghadapi bencana itu kadang-kadang juga penuh dengan mistik. Ya toh? Banyak nih, agar tidak terjadi bencana atau musibah, ada larung sesaji, ada apa, dan seterusnya begitu ya. Ya jangan-jangan nggak apa-apa karena mungkin larung gawean gitu, sehingga gawe rame-rame acara larung sesaji dan seterusnya, tidak melu pikir dan seterusnya gitu. Tetapi kan itu kira-kira secara teologi tidak tepat, tidak pas. Respon yang tidak rasional dilakukan, ritual-ritual mistik, tidak ilmiah, menjurus pada kesyirikan. Satu, secara akidah jelas tidak tepat. Padahal jika dilihat dari sunatullah, nampak kejadian alam murni disebabkan oleh perubahan tata alam seperti gempa bumi, gunung berapi. Peristiwa tersebut hampir tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perilaku sikap manusia dalam beragama. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya dapat informasi di media bahwa benua Australia itu setiap tahun bergerak mendekati Papua itu 7 cm. Ya, bergerak. Otomatis ya secara logika ilmiah itu akan ada potensi benturan antar lempengan, kan kira-kira begitu. Sehingga mau larung sesaji itu menghabiskan ingkung, ayam cemani, sakton, yang parang kritis, ya ini bergerak. Tidak ada apa, tidak akan mempengaruhi proses alamiah itu. Nah kemudian ini saya mengadakan riset kecil-kecilan gitu ya. Di media sosial kita ternyata data yang saya ambil di Twitter dengan kata kunci azab bencana, mistik bencana, sabar saat bencana, mitigasi bencana, dan selfie bencana. Rolling lewat Twitter, metodenya drone spread saya gunakan. Itu 30% itu narsis dan flexing. Kalau ada bencana. Kemudian 20% itu menghakimi bahwa bencana itu karena azab. Ini Bapak Ibu, satu, hubungannya mistik, berarti kita perlu ada literasi kepada mereka. Termasuk di dalamnya menghakimi orang lain karena azab. Kemudian yang ke 10% itu mistik.
Ya hubungannya dengan klinik macam-macam. Jadi di kampung itu ternyata kemarin gerhana bulan itu juga masih ada yang menganggap oh itu dimangan buto. Ya kan? Dulu waktu saya kecil juga begitu. Wah ya percaya betul. Terus kemudian tetangga-tetangga itu bawa keterangan begitu, ya kan? Harapannya buto nendang lungo pergi, kemudian gerhananya ini. Terus kemudian biasanya isyarat ini. Isyarat akan terjadi apa kan begitu. Oh Pak Geblok tahu nggak ada deh? Nggak tahu ya. Kalau bapak-bapak bersama Pak Geblok ya. Pak Geblok itu bencana wabah dan seterusnya ya. Kayak corona kemarin kalau istilah Jawa itu Pak Geblok, ya kan. Terus padi yang dimakan tikus sampai kita nggak bisa makan, nah berarti itu ada Pak Geblok. Nah, tanda-tanda alam itu ada hubungannya kemudian dengan apa ya persepsi kita memahami bencana. Oh kalau ada gerhana, ada komet jatuh. Kalau film India itu Budi Utara itu kan ada komet yang terbang. Oh kalau kamu minta sesuatu pasti akan terkabul kan begitu tak? Padahal kamu hubungannya itu. Kalau terkabulnya tidak, doa kita itu ya karena kita berdoa sungguh-sungguh pada Allah atau tidak. Itu pun belum tentu langsung terkabul. Bisa dikabulkan tahun depan, tahun depannya lagi. Contohnya saya Pak, saya itu 2014 pilih Prabowo, kurang jadi. Tahun 2019 milih Prabowo menang jadi. Ternyata doa saya 2014, 2019 dikabulkan 2024. Padahal 2024 saya nggak pilih Prabowo. Nah, ini coba. Nah, kacau tapi itu saya nih. Tapi doa saya 2014 dikabulkan 10 tahun kemudian. Tidak saya memilih berarti ya. Jadi gitu adik-adik sekalian. Ya akhirnya di bulan saya itu ya. Mungkin Pak Prabowo Presiden itu doa saya yang dikabulkan 10 tahun kemudian. Iya kira-kira gitu. Yang untungnya Pak Prabowo itu ijazahnya asli kan begitu. Iya kan yang tak coblos Pak Prabowo jangan dulu gitu kan bukan sampingnya. Oke sekarang Bapak Ibu sekalian fikih kebencanaan. Apa sih sebenarnya fikih bencana yang dimaksud oleh Muhammadiyah itu? Jadi panduan tentang bencana yang mencakup konsep besar, prinsip universal, ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan praktis menghadapi bencana secara menyeluruh, ya kan? Baik sebelum, saat, sesudah peristiwa bencana itu. Panduan ini menekankan bahwa bencana adalah ujian cobaan keimanan. Gitu? Karena dalam Al-Quran itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as shabirin wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jadi kamu pasti akan diuji dengan kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, dengan sakit, dengan kehilangan orang yang dicintai dan seterusnya. Maka kemudian qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi katakanlah bahwa kami semua itu milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Dan siapa yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Sebenarnya berangkatnya dari sini fikih kebencanaan. Memahami bahwa bencana itu yang memang ujian dari Allah, bukan azab. Ya nggak tahu Allah itu akan apakah itu memberi azab pada kita ya Allah kan yang tahu. Dan mungkin diri kita yang kalau bahasa Jawanya itu rogoh artinya dewi. Gak ada ya bahasa rogoh perkelonnya dewi itu gak ada ya Pak ya. Artinya rogoh hati, rogoh perasaan kira-kira perilaku kita bagaimana sih? Apakah ini ujian atau ini azab untuk kita? Panduan ini menekankan bahwa bencana adalah ujian cobaan keimanan serta dapat terjadi karena kesalahan manusia. Karena dalam Al-Quran juga disampaikan kerusakan di muka bumi, di darat, di laut, di udara dan seterusnya akibat ulah manusia. Bapak Ibu sekalian, wis neng ndi-ndi lek buat sampah sanggon-gon lek udan mesti banjir. Wis mesti wong kudu sumpetan kabeh kok. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu agak bagus itu. Ya kalau saya itu bagus ya tak apresiasi. Lek ora ya ora kan kira gitu ya. Di Jawa Barat itu banyak sekali sungai-sungai yang kemudian dinormalisasi, dikeruk. Nah kita itu, nah ya salah satu problem kita kalau di Jogja itu kan sampah Pak. Di Renung itu winter cek kalau sampah itu. Iya ya.
Saya itu tinggal di Tembi, kalau ke UAD berarti kan lewat Jalan Imogiri Barat, masuklah ring road, kan gitu toh, di situ itu banyak sekali sampah-sampah di pinggir jalan. Nah sebenarnya begini, loh awal diri jangan bayar pajak toh, wong kabeh dia dipajaki, tuku roket chicken dipajaki, iya mas, apa meneh, motor dipajaki, mobil dipajaki, omah dipajaki, ya seharusnya ya. Kira-kira kan ada pertanyaan kemarin dulu di mana-mana itu pajak kita kemana sih sebenarnya? Gue tuku setrobo, gue ngawal, atau untuk apa? Nah kemarin itu ada yang trending topik apa? Totot kuku, iya dong, iya benar. Tetot kuku kalau nggak salah. Jadi di jalan itu loh, kalau guys. Itu kan nyebai banget loh Pak Ibu. Podo-podo bayar pajak, kayak kono ke malah sing wawu iki malah pakai kuat pajak kita kon minggir, aku nyebai loh gitu. Lah kan yo ganda gawa bulan ora apa-apa. Ya toh? Gawa apa kuwi? Mobil pemadam kebakaran ora apa-apa. Ya setidak-tidaknya sing dikawal ki presiden tok kowe lah. Wakile iku ora usah apa-apa jajan. Sing ngomong itu. Iya. Orang gambarnya toh, orang gambar. Cek ditutupi ini. Terus janjane tenan loh, mending kowe kok janjane ora tak kae iku lah, ora rasa. Ditakoni ngalor jawaban itu enggak gitu guys. Kita kawan-kawan. Nah, coba ya. Tapi itu benar-benar nyebai gitu loh. Iya ya rasanya gitu loh. Saya itu di pinggir road, itu kan mau ke kampus Pade, mahasiswa sudah menunggu itu harus nunggu jangan lewat dulu, ya kan? Itu kan kok gimana gitu loh rasanya. Sama-sama kita ini bayar pajak menggunakan jalan dan seterusnya. Nah terus kemudian kebencanaan juga memberikan membantu korban, pemulihan pasca bencana dan penyesuaian ibadah pada kondisi darurat. Nah setelah ini ya Pak, bencana ini dikeluarkan, kok ada virus corona kemarin, sehingga ini sangat aplikatif, karena banyak sekali perdebatan itu. Misalkan yang softnya itu harus renggak, kalau renggak itu mesti diberi letak, jadi imamnya itu, loh kan minat jinati wanas, setan ki ono jin ono menungso, ojo itu toh, iya. Tapi ya loh, lelek flu kami seminggu saya itu disuruh nggak percaya ada corona ya, saya itu sebulan kok flu mari-mari ya, berikut Pak Iwan. Enggak, saya nggak swab Pak, swab mesti corona ini saya. Iya, akhirnya kan di COVID kan, kata-kata begitu itu ya ini. Tapi di grup WA itu kami benar, sehari ini orang meninggal ke 5-6 itu lah. Gimana kita harus nggak akan percaya bahwa ini benar-benar kejadian luar biasa, memang benar-benar penyakit kan. Perkara penyakit itu adalah salah salah riset atau apa, itu sangat mungkin. Kebetulan saya itu 2018 sampai 2023 itu di Cina Pak, S3. Jadi saya itu pulang kampung, saya di Shanghai itu sama Wuhan itu sebenarnya sini Jakarta. Pulang-pulang itu, bar kok Wuhan kok kan gitu ya, gitu kan. Jadi pulang itu kayaknya kita ini bawa penyakit, kan itu yang nggak enak. Jadi kebetulan tadi perempuan saya itu juga COVID, ambil kaminya bisa 3 orang, ada yang layak, ya saya memaklumi gitu. Terus kemudian, ternyata kalau semua ini kita kembalikan ke fikih kebencanaan ini bahwa semua musibah dan seterusnya itu memang sudah Allah tentukan, sehingga itu akan di kita itu menjadi agak ringan. Bayangkan loh, mau mayat gue udah gelem, kaya najis pukul adoh sih. Sama lah kan, waduh piye kan gitu loh. Nah, terus kemudian banyak sekali kemarin itu kan masih ya, berapa banyak Pak. Ada yang bilang bahwa karena itu COVID itu belum masuk ke Indonesia atau tidak masuk ke Indonesia karena kita suka kunut. Wah, bumnek nih.
Orang nyambung. Masa budikan kok karo kunut hubungannya kan gitu loh. Pak, di Garut kemarin kan ada musibah ya Garut. Beberapa waktu yang lalu ada gempa. Nah, saya tetap kuliah, kemudian jadi kepala prodi, diminta Pak Rektor dengan dekan Fakultas Kedokteran untuk ke sana karena kita membuat sumur kayaknya. Dan sumur itu beberapa kali nyubles nggak tembus air, ada batu, ada macam. Dan dalamnya 150 meter. Nah, kenapa kita itu buat sumur di sana? Karena ternyata kesadaran kesehatan itu masih rendah. Banyu selokan kan daerahnya pegunungan begitu. Banyu di atas, ya masuk di selokan itu kemudian masuk ke dalam rumah. Di situ ditampung di jeding, digoisah-isah, bomba-bomba, metu neng selokan. Di bawahnya sana metu neng jero rumah meneh. Sampai jadi yang paling ujung itu kira-kira butek banget banget. Nah, kira-kira begitu. Nah, mahasiswa UAD yang jadi relawan, ada dokteran, ada farmasi, macam-macam. Kan nggak pernah kepanasan menggalani mungkin kerantok kan gitu. Akhirnya ini gudikan Pak, 40 orang itu gudikan. Nah, kemudian orang sana bilang, kita ini nggak apa-apa kok. Ini teman-teman dari Jogja kok sensitif banget kok. Kesini aja gudikan terus langsung diare dan seterusnya. Ya karena mereka sudah kebal dengan bakterinya Pak. Bakteri ini kalau sudah di serat-serat yang tubuh ini, jadi ya piye yang harus kebal kok. Coba lihat daunnya habis yang kali bendino, mesti ora gudikan. Tapi lihat sekali ya habis waduh gorengan bakal karuan. Kayak pondok pertama kali datang ini gudikan. Nah kalau 6 tahun malah lulus, kebal. Kulitnya jadi kandel-kandel kayak. Nah gitu toh. Iya itu. Aku dulu. Anak saya di MBS putri Pak. Gudikan Pak, masya Allah. Gitu. Tapi untungnya sikile sini. Bapak ke dokter ya mari. Bagi sekarang kebal guys. Wah, kalau bini kancang itu dan ora tahu panunan. Gitu. Nah, apa di Bapak Ibu sekalian? Cara kita memahami masyarakat kita itu memang perlu. Jadi untuk mengedukasi sumur tadi itu juga lama sekali. Sepakat kita buat sumur. Wah, istilah sumur ini jalur tandon, pipo-pipo. Itu dengan teman-teman di MDMC juga. Akhirnya di sana itu ketika kegiatan sudah selesai, paskanya itu masih berbulan-bulan kita di sana. Itu kan. Teman-teman MDMC masih banyak yang tinggal di sana. Nah, kemudian istilah bencana itu bermacam-macam. Ada bala, yang paling sering kita dengar, ono bala, terus kemudian ada fitnah, fitnah itu biasanya antar personal. Bukan orang mengatakan sesuatu yang tidak benar, bukan, tetapi kisruh antar tonggo itu namanya fitnah. Wah ini agak menarik, ini yang viral itu dosen UIN Malang gulung. Mantap ya aku ya. Geger karo tanggane perkara dalan iki wis kenceng kae ono. Apa nih kuwi? Ada pot bunga di tengah jalan misalkan. Meneh tetangga beli mobil. Baru liwat karo omahe. Tetangga beli mobil kok kita yang stroke, ya kan? Iya. Ya aneh-aneh kan gitu, Pak. Aku tidak ya alhamdulillah kok mobil tiap hari iso nunut, ya kan? Iya. Tapi nunut kok bendino, ya rawangun gitu. Tapi ada loh tetangga beli sesuatu ki sing ora ati awake dhewe ya aneh. Ini ya berarti mitigasi bencana perasaan ini. Oh iya perasaannya perlu diperkuat gitu Bu. Oh, iya. Ditakoni kok nggone jawabane. Kok ngendi Mbak? Ngerti kok kidul takon. Takoni ya. Di Jawa ini kan ada repot Pak, orang takon dikira sombong, takon sok akrab kan gitu loh. Iya. Gitu. Nah, ada halak, takbir, tabzik, iqam, nazilah, macam-macam yang ada di Al-Quran. Tapi memang ada yang benar-benar berazab. Misalkan kaum Arab, ya loh,
kaum Lut yang kemudian kalau ada yang menghubungkan dengan laut mati itu, beberapa peradaban itu hilang. Kayak di Italia itu ada Pompei, kota Pompei. Sekarang masih saya dan di situ terjadi, mohon maaf, apa lesbi, gay, itu apa namanya, LGBT. Ya mungkin itu azab. Tapi kan kita tidak bisa menghakimi sekali lagi pandangan kita dalam fikih. Kebenaran yang dikeluarkan Muhammadiyah itu anti terhadap itu kan. Teologi kita tidak bisa menghakimi orang lain. Nah, ayat-ayat tentang bencana juga sangat banyak. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu adalah fondasi utamanya bahwa kita itu sebagai manusia pasti ada namanya ujian, cobaan kita. Karena nggak mungkin Pak, kita itu nggak akan kehilangan orang yang kita cintai. Bapak ibu kita pasti suatu saat akan meninggal dunia. Dan kita pasti akan mengalami kesedihan. Siapa yang ingin bapak ibunya itu hidup 1000 tahun? Nggak ada. Lek sehat terus rapopo. Lek turun kasur terus ya malah jadi susah anak itu nih. Kadang-kadang apa? Wah gue. Kadang-kadang apa? Orang tua itu aku aja berepoti kue. Saya itu punya pengalaman kan. Pada seminggu dengan kalau dengan Kang Bianto kemarin ketemu. Namanya Prof Suparno. Itu dosen UNJ, di UNJ, kemudian profesor itu kan 70 tahun pensiun gitu. Habis itu kalau dipakai lagi itu boleh, akhirnya dipakai lah oleh UAD. UAD pakai itu 12 tahun berarti, ya, jadi dosen sastra Indonesia. Nah, saat sakit itu, sakitnya belum lama, sekitar semingguan ini sakit, itu bilang sama anaknya, mau dibawa ke rumah sakit, mau apa, macam-macamnya, ojo. Udah repoti. Sehingga usia 82 tahun itu ke kampus UAD masih nyetir sendiri. Ya alhamdulillah diberi kekuatan kesehatan. Tapi spirit kemandirian orang repoti itu contoh Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif itu tasnya digawa nih merah dulu. Gitu. Naik tangga ini walaupun yang saya katanya cerita sendiri memang dengkule ini lewis umur 60 tahun ke atas jadinya sudah berdiri. Itu kan sama seperti kita itu kalau reuni itu kalau umur 40 tahun apa yang kita akan tanyakan? Anakmu biro. Kalau 50 tahun ke atas yang ditanyakan putumu biro. 60 tahun ke atas koncomu kayak biro. Kan gitu loh. Koncone dhewe kali piro kok sing teko sithik banget iki kan lho. Itu ternyata gitu. Selamat datang Pak Subhan. Nah, tapi spirit untuk mandiri tidak merepotkan. Pak Zamroni juga begitu, almarhum Pak kemarin yang meninggal itu Pak Rosak Soleh. Itu teladan-teladan di mana. Jadi sidik-sidik itu yang dikritik oleh Pak Busro ya. Jadi pejabat baik untuk tangan itu stroke. Lho pripun Pak kok stroke? Lah iya tas wis digawakne pintu mobil dibuka emang di tangannya wis kiting kok. Nah, itu Pak Busro itu. Pak Busro itu saudara mantan Menteri Keuangan. Kalau sana Pak Busro, ini Busri. Kembar. Nah, Muhammadiyah melihat bencana. Tadi sudah disampaikan. Ada dua konteks sebenarnya, satu konteks teologis, yang satunya konteks sosiologis. Sistem keimanan diajarkan dalam Islam tumbuh pada keyakinan bahwa Allah merupakan zat maha roh. Bapak Ibu, kalau ada musibah terus lemes, musibah apapun harus bangkit. Karena apa? Ini kasih sayang Allah. Allah sering bilang, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kowe kon sabar, wong sing sabar kuwi sayang Allah. Kita tidak tahu itu keluar dari pintu mana saja yang kita tidak ketahui, banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sendiri kalau kita lihat Allah marah dengan Allah senang, itu banyak senangnya, banyak rahmatnya. Makanya ayat pertama dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu
Maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih itu yang namanya kasih ya. Siapapun dikasih semua umat manusia. Mau beriman, mau tidak beriman, dikasih. Tapi yang disayang berbeda-beda. Yang disayang itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah pun menyebut manusia itu bermacam-macam. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, ya kan? Ya bani agama macam-macam. Tapi pengasih semuanya dikasih. Kadang-kadang kan ada orang, Pak aku itu salat cetak cenduk orang sugi-sugi, kaya sing orang tahu salat malah kafir sugi ra umum. Tuyulnya ana piro? Kira-kira gitu. Ya karena Allah mengasihi pada semuanya. Siapa yang berusaha maka Allah akan memberi. Ya kan? Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah pada dirinya sendiri. Nah jangan-jangan kita dengan mereka profesionalismenya telah lagi kalau hubungannya klenik. Selain klenik ini rasa ekor sugi. Di mana-mana dukun pengganda uang itu sih miskin. Dan kayak ngopo tidak ganda duit biung jalur bayar. Mending di luar juga ada seakan-akan sodakoh dan uang, ya kan? Kan lebih kuat. Dan banyak orang yang datang ke sana menggandakan uang. Hanya di situ masih ada yang percaya. Nah kemudian itu surat Al-An'am dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Itu surat Al-Baqarah 155 dan 156. Kedua, secara sosiologis kita dapat memahami bencana dari perspektif peran manusia sebagai khalifah pengelola di muka bumi ini. Mempunyai tugas menjaga kelestarian alam, tidak melakukan kerusakan, menjaga harmoni alam dan menjadikan alam sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Bapak Ibu, tambang di mana-mana, hutan gundul, wis mesti longsor, banjir, itu kan pasti. Nah kalau kayak Gunung Merapi jeblok, nah itu kapal-kapalnya tetapnya disumpetono ya iso, gitu. Saya itu kadang mikir Gunung Merapi yang tinggi itu lagi bulldozer ditatake ngono piye ben ora jeblok meneh. Kayak gitu bulldozer lek gitu. Bulldozer itu leder ya. Tapi itu kan sudah nggak bisa kayak gempa juga. Kemarin ada perdebatan Mbah Rono itu ditanya, loh Pak, ada gempa itu masa sih nggak ada peringatan? Loh iya angel. Peringatan gempa itu kan ya peringatannya misalkan di kita itu ada ring of fire, potensi itu ada, ya diperingatkannya sekarang terus menerus, tapi kejadiannya kapan kita nggak tahu. Tapi kalau kayak Gunung Merapi itu, nah itu bisa dideteksi karena magmanya atau lavanya lagi naik, ada tanda-tandanya dan seterusnya. Hewan-hewan sudah mulai turun, ya kan? Karena merasa sumuk mungkin di atas dan seterusnya. Nah, sehingga secara sosiologis kita bisa melihat peran manusia itu dalam melihat bencana. Jadi tidak semata-mata azab. Terus kemudian perilakunya meresponnya dengan mistik, ya kan? Dan seterusnya. Ya mohon maaf dengan segala hormat, gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap Mbak Marijan misalnya. Ketika ada Merapi kok masih di atas naik, ya mohon maaf, akhirnya apa ya? Meninggal dunia. Iya kan? Padahal sudah berkali-kali Kanjeng Sultan juga menyampaikan ya kalau jeblok ojo malah juga ya menjul dan selamat. Tapi ini fakta. Tapi kan itu pilihan hidup gitu ya. Karena memang ada orang-orang kadang-kadang ya bahaya itu dicari. Bahaya dicari. Kemudian prinsip dan praktek dalam menghadapi bencana. Pertama, bantuan berbasis dan pemberdayaan. Nah, kemarin di beberapa waktu yang lalu ya di Sleman itu ada 2 orang anak yang tenggelam ya, tenggelam ya. Kang Ibadah masih ingat itu ya. Itu kalau nggak salah terus ambulan yang datang itu berbondong-bondong sampai 20 Bapak ya. Berapa? 37. Padahal yang meninggal 2 ya Mas Indra ya. Nah, ini
Apa sing kalau kemutilasi kopi didum sudah tidak ya. Tapi maksud saya begini, kita kalau koordinasinya menghadapi bencana ini tidak tepat, apa meneh mau ngeyel-yelan. Kadang-kadang orang mau ngeyel-yelan, bencana itu dianggap proyek. Sehingga kudu aku ini sing logistiknya, kudu pesen karo aku, repot juga itu. Dan apakah ada yang seperti itu? Banyak. Korupsi saat Covid, bayono. Mungkin ada itu di Jawa Barat kalau nggak salah. Korupsi alat kesehatan macam-macamnya ada. Terus memang minal jin nanti karena setan itu ada golongan jin dan golongan manusia. Makanya kalau saya matur sama mahasiswa saya pacaran kok sing lanang jaluk demok tangane demok iki langsung bae ngomong minal jin nanti mesti setan iso menungso ya. Lalu kita terus merembet kan ngendi-ngendi kok. Iya itu. Dan yang sewu perempuan yang pasti rugi banyak itu naik di mahasiswa. Mahasiswa wajib itu kan 26.000. Dosennya itu 100. Apa yang buat mantan isi tok naik kose. Dia orang urusan BFC kok nganggur. Lah iya. Oke, lah naik di luar kos-kosan ya sudah tanggung jawab mereka sendiri ya. Mohon maaf kalau sing negatif perilakunya ono sing macam-macam tapi terus. Tapi kalau selama di kampus ya tanggung jawabnya kampus kan gitu loh. Dan selalu ya saya punya jadi dosen pembimbing ya selalu saya ingatkan seperti itu. Satu saja, wes demok tangane lebih dari itu suara setan meneh iblis dajjal kawan-kawan. Saya bilang begitu. Itu sebagai warning saja, Pak Bu. Iya. Karena kalau tangan itu demok kan suka ben ruwet misalnya. Apa? Enggak ada Pak Wadi. Ya toh. Juga enggak ada, adanya di kampus luar negeri yang lain. Ya kadang manusiawi ya. Tapi itu kan tugas kita bersama gitu ya. Bismillah kita perbaiki bareng-bareng. Tapi saya sampaikan begitu kira-kira untuk apa ya? Ya kita jaga diri lah kira-kira. Nah, tadi kembali ke apa ya? Yang ambulan jumlahnya banyak sekali lagi. Itu karena apa? Bantuan berbasis hak, pemberdayaan dan seterusnya itu koordinasi sangat penting. Nanti Mas Indra akan menyampaikan poskor terkait posko-posko kinerjanya, tupoksinya dan seterusnya. Nah, kemudian fokus pada kelompok rentan. Nah, jadi kita itu kan ada teman-teman kita yang memang apa ya punya keterbatasan dan seterusnya. Jadi kalau saat menolong juga ada skala prioritas, gitu kan. Kalau orang sudah meninggal, ya tahu sudah meninggal itu tadi ditolongnya awal atau akhir Pak? Akhir. Yang selamat sih diselamatkan orang wis mati ya kayak kubur toh. Kudu mati kan. Tapi yang masih hidup ini yang perlu kita prioritaskan. Kemudian tanggung jawab jangka panjang. Nah, alhamdulillah Pak Bu, kita di Muhammadiyah itu ini yang selalu kita pikirkan. Contoh sederhana apa? Membuat rendang. Iya Pak ya. Iya. Jadi kita korbannya 3 hari, tapi makan daging korban itu setahun boleh nggak? Boleh. Makanya digawe rendang ya. Iya. Sehingga apa? Mohon maaf kalau kayak di Palestina sekarang membutuhkan rendangnya bisa kita kirim ke sana. Ini apa? Kita berpikir jangka panjang. Dan Muhammadiyah kalau melakukan respon itu pasti mundur suwe. Iya. Di Lombok itu sampai sekarang belum selesai ya Mas Indra ya? Belum selesai. Padahal berapa tahun di Lombok itu? 1 tahunan ya? Udah. Wah, sesuai banget bisa. Sekarang masih pemberdayaan itu. Karena apa kadang-kadang bantuan itu ini Pak. Dulu diwai sego macam-macam baru terus ditinggal. Padahal pemain rusak. Ya toh, pendidikannya juga rusak, fasilitasnya dan seterusnya. Nah ini yang perlu berlanjutan bangun ke sekolah, mempersiapkan gurunya, mempersiapkan berbagai macam fasilitasnya. Terus kemudian sahnya ibadah dalam keadaan darurat. Saya itu kemudian pikiran saya itu ngawang level neng laut. Orang nganggo klambi ini dipangan di jejeli gitu lah.
rong dino kampul-kampul. Kira-kira wajib salat enggak? Oke, ayo. Wajib salat kan? Tetap wajib salat. Ya terus piye ora nutup awak kok ning lautan iki ya sapa sing ndelok. Akhirnya tetap salat gitu. Karena sholat itu berhenti ya ketika kita disolatkan. Ini ngomong betul Pak? Iya. Jadi dalam keadaan tertentu, nah ini dibikin kebencanaan Muhammadiyah. Jadi di agama itu kan dalam satu hadis disampaikan, mudahkanlah jangan dibuat sulit, gembirakanlah jangan dipersusah, kan kira-kira begitu. Jadi dalam konteks kita beribadah ya sebisanya. Gak bisa sholat berdiri dengan duduk, gak bisa duduk dengan selonjor gak bisa melonjor rapopo, gitu? Nah, dengan berbaring, kan begitu. Nah, termasuk kalau pakaian kita kena najis, kan mohon maaf ada yang sepuh misalkan harus pakai pempos 5 menit bisa ngentut apa sih, lalu keluarga ini kan ganti tiap harus sholat, kadang-kadang yo kerja barang, mau ini sapi rutin, sehingga kadang-kadang mungkin ada kotorannya. Nah, ya sudah, ketika itu yakin bismillah, bersih dan seterusnya. Bahkan saya itu punya tetangga yang sakit, kesadarannya itu kadang timbul, kadang tidak, kadang timbul dari sholat subuh ke sholat 5 rakaat, sholat rakaat, ya salah apa? Namanya sholat itu kan eling kalau Gusti Allah gitu. Nah ini yang dibikin kebencanaan Muhammadiyah itu dalam konteks-konteks darurat, bencana dan seterusnya, ibadah harus tetap jalan dengan sesuai kemampuan. Terus kemudian saat jamak sholat, ya toh. Nah, kalau dalam keadaan darurat, jamak itu kan aturan umumnya itu kan sholat duhur sama asar, kan gitu, maghrib sama isya, gitu. Nah, kalau dalam keadaan tertentu, orang perang itu kadang-kadang sholat, terus kemudian 1 rakaat gentena, bawa bedil karena ngawasi, kan begitu toh. Nah, dan seterusnya. Maka jamak pun juga begitu. Kalau dalam keadaan kampul-kampul rong dino naik laut ya 5 waktu dijamak dari siji, sangat mungkin itu bisa dilakukan jika memang dalam keadaan ya. Kemudian 10 prinsip etik dalam bencana Bapak Ibu. 1, keharusan kemanusiaan itu yang utama. Jadi ono bantu tapi ono embel-embeli. Wonge 5 gendirone 100 sing dipasang, ya toh. Jadi akhirnya malah benderanya yang banyak, ya kan? Jadi ini kadang-kadang yang perlu kita itu punya empati, ya oke lah. Kadang-kadang kita itu ada show of force lembaga atau bahkan partai politik yang paling biasa. Tapi harus empati itu yang dikedepankan. Jangan kampanyenya, kan begitu toh. Sithik gaweane akeh umuke, kan gitu toh. Nah, kadang-kadang itu. Nah, kadang di Muhammadiyah sekarang dibalik, yo akeh gaweane yo umum barang, kan gitu toh. Karena umum itu kadang-kadang penting, Pak. Penting apa? Untuk menunjukkan bahwa bukan menunjukkan bahwa pamer atau fleksi, bukan, tetapi kita itu berperan gitu loh. Kita mengambil peran. Karena kadang-kadang, kalau kita itu nggak menyampaikan itu ke publik, itu kadang-kadang penting orang lagi, ya itu lebih bilang loh kadang-kadang, ya toh. Sehingga kemudian eksistensinya itu malah kemudian lembaga lain atau agama lain yang berperan padahal ada musibah, akhirnya begitu kadang-kadang. Terus kemudian bantuan diberikan tanpa memandang ras. Nah itu, kritik-kritik nggak boleh, budak-budak nggak usah. Nah, gitu. Itu nggak bisa, semuanya harus dikasih, gitu kan, dengan sama. Makanya Muhammadiyah, Rohingya dikasih, terus kemudian Nepal kemarin, ya dikasih, kita sampai ke sana. Palestina juga dikasih, Myanmar dikasih, mana lagi? Sinabung Medan juga begitu, ya itu kemanusiaan. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian di bukunya Prof. Abdul Muti yang kemarin sempat ada perdebatan itu, Muhammadiyah di Indonesia Timur kan disebutkan Krismuha, pernah mirip ya, Kristen Muhammadiyah. Ya toh, maksudnya ini orang kok salate saking yang gereja sesuai masjid, ya toh, tapi banyak orang non Muslim yang sekolah di Muhammadiyah. Dan dia itu lagunya
Mas Muhammadiyah apa? Kayaknya nang gereja tapi ya Allah Tuhan Robbiku. Apa itu dunia ini? Muhammad junjunganku al-Islam agama walaupun aku tetap Kristen loh. Oh, kira-kira. Nah, tapi gimana Masnya itu? Ya tahu pas sudah nyanyi kuwi kan jadi bagus kalau begitu. Saya itu juga punya mahasiswa Buddha, ya, yang nggak kunjungan, orang tak wajib di kunjungan. Yang penting pokoknya bentuk Kristen juga ada, ya kan? Terus kemudian bangga tidak akan digunakan untuk memajukan sudut pandang politik atau agama tertentu. Berusaha untuk tidak bertindak sebagai instrumen kebijakan luar negeri pemerintah, menghormati budaya dan adat istiadat. Kita yang di Garut tadi Pak, untuk proses sampai kita merubah mindset tentang kebersihan lingkungan dan air bersih itu berbulan-bulan. Ya, awalnya nggak mau betul karena sudah terbiasa pakai air selokan itu dan mereka nggak apa-apa. Orang menjerat ya orang, kujikan ya orang. Tapi kita yang datang ini langsung kena. Ya. Nah, ini perlu waktu untuk menjelaskan itu semua. Kemudian mencoba membangun respon bencana berdasarkan kapasitas lokal. Jadi kita itu aktif partisipatoris, ya gitu ya. Saya itu khawatir kalau ikut Vicky Prasetyo itu sasisi sapi. Jadi mengajak masyarakat lokal itu ya untuk bareng-bareng. Jadi mereka itu tidak hanya dijadikan sebagai objek. Dan di mana-mana harapannya kalau kita memberi bantuan itu masyarakat itu ya ayo bareng-bareng berperan. Ayo masang pipa bareng-bareng, ayo kemudian saluran air bersihnya juga kita perbaiki bareng-bareng begitu ya. Pendanaan dari kita, mereka masaknya atau apanya sehingga merasa memiliki. Kemudian melibatkan penerima manfaat program dalam pengelolaan bantuan darurat. Bantuan darurat harus diupayakan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa depan serta memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Ya air bersih, ya kan makanan, tempat tinggal, Pak-Bu. Kadang-kadang itu tidak terpikirkan. Ya toh, bahwa saat bencana kita bangun tenda macam-macamnya, suami istri itu puyeng dasar. Di kapan mereka ketemu itu kan? Iya, maka kadang-kadang kita persiapkan hal-hal seperti itu, kita antisipasi, ya kan? Sehingga apa? Tidak stres. Nah, terus kemudian bertanggung jawab dalam proses pemberian bantuan. Laporannya ini jelas. Insya Allah waktu kalau di Muhammadiyah harus diaudit berkali-kali, bahkan MDMC masih Widrayanto itu ngoyak-ngoyak laporan klasismu itu pokoknya kudu diendang sak nota-notane sojo sampai ngendon. Dan ini menjadi apa? Bersama-sama kita itu menjaga diri. Ya kalau bahasa agamanya tawasobil haq atau tawasobil, mengingatkan kebaikan dan kesabaran. Jadi ayo laporannya di kira-kira begitu. Kita minta pun itu juga enggak ini. Saya itu sampai sama, jadi kebetulan MDMC itu ada mobil mangkrak, ya kan? Sudah lama begitu. Mau pajak, mau ini ya karena tidak ada respon, mahasiswa juga bingung ini pakai uang apa, gitu kan? Tidak masuk agenda apa 8 asnaf gitu ya. Kecuali kalau di situ ada respon lah, berarti mobilnya pun sudah diperbaiki, usung-usung logistik. Akhirnya udah mas, kita pakai aja untuk rating tempat saya. Tempat saya itu, saya tinggal di Timbul Harjo. Timbul Harjo itu dari Sate Pakpong sampai baratnya bundaran Gabusan. Nah, agak betul. Nah, pengajian saat desa itu ibu-ibu itu kadang perlu mobilitas, wis ngusungi jamaah. Kira-kira begitu. Sehingga sampai segitunya hati-hati lazismu. Pakai duit banyak nyok gitu. Nyok apa-apa juga pakai kabeh. Beda kali nyok neh. Lek nyok neh niku wong sing biasane ngowahi
buka bersama itu apa namanya? Takjil. Takjil 500.000 dibagi sak desa per rumah dapat 500.000. Wes, ya. Tapi anaknya putune sak keluargane kon-kon kabeh bendina buka bersama. Lek ditung bali. Lah niku nyoh neh di sini. Ya, ora nyoh niku. Lah iya, 500.000 modalnya sesasi, Pak. Anak putune sak pitune kabeh bendina buka bersama ning masjid. Sing nggowo murid sak sahure ora tau masak. Niku. Dalam kegiatan informasi, publisitas, dan pernikahan harus mengakui korban bencana sebagai manusia yang bermartabat. Bapak Ibu, kita itu kadang merasa sadar. Kecelakaan di video langsung upload. Padahal mohon maaf, korban itu ya harus disamarkan, apalagi itu anak-anak, apalagi itu kalau ada jarak berjajaran macam-macam. Pengennya dan cepat respon dan tapi dia didisik. Ini adalah etika kita. Jadi lain tuh, opongnya mata-mata lain, ulah begitu, berapa-apa satu. Walaupun itu sudah meninggal dunia. Gitu. Nah, karena kalau sudah menyebar di internet itu nggak bisa kita sudah menghapusnya, tapi jangan-jangan sudah dikopi orang lain, di cloning, disebar di tempat lain dan seterusnya. Itu ya. Iya. Gitu. Jadi hati-hati betul. Gitu. Kita menyampaikan informasi. Saya termasuk orang yang Bapak Ibu terbantu hal-hal seperti itu. Saya itu member ICJ. Saya ini serama ibu. Ya toh? Masih ada ya? Berarti mulai gitu. Minimal kalau cegatan polisi ini aku ngerti gitu. Iya, orang gue sing motor yang gini. Motor yang mati pajak 4 tahun. Lebih yang bayar pajak kira kelas kok. Bayar kelas, justru malah ikhlas saya. Tapi yang bayar pajak motor ini malah ikhlas. Rasanya ngabot gitu. Ya gue loh, capek-capek, but ya, baik banget gitu. Iya, terus motor itu mati pajak 4 tahun, jadi orang tahu gue nyanyi gitu. Mentok-mentok UAD itu loh, kayak ngalor kita tahu. Dan belum ngomong, kayak udah tahu sama rahasia. Rahasia yuk kita ini sama, ngono. Itu kan kadang-kadang ya ampun ya, saya kemarin dapat cerita temen mau kecelakaan untuk nih mobil sama polisi bayar ya, kalau dalam beli konco pemuda Muhammadiyah alumni Cananto itu kan itu dengan Pak Listio Sigit akhirnya di Polsek itu disampaikan, Pak bisa diambil ini STNK dan mobilnya, terus kalau memang dekat dengan Pak Listio Sigit enak ya Pak ya, gitu jawabannya. Iya, ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar dari pengalaman. Apa? Ada saat bencana, pra bencana, pasca bencana. Biasanya Bapak Ibu, kalau pra bencana itu satu mitigasi diambilkan. Kita itu kalau tidak ada apa-apa itu santai-santai. Makanya kita di MGMC dengan Mas Indra, dengan teman-teman di RRG, Kang Yogada, Kang Yuwanto, macam-macam, pokoknya kita orang itu santai-santai. Santai itu dalam artian apa? Yo, terus aku ngomong tondo-tondo apa-apa itu ngopi wae kan gitu ya tidak. Latihan gabungan yuk. Kemarin itu latihan gabungan mau di Kulon Progo, ya kan? Tapi Mas Fikri kemudian pindah ke Jakarta jadi stafnya Pak Prabowo kan gitu. Ya kan? Karena jadi PNS kan? Oh iya, PNS itu bayarin negara sih. Besok kalau harus kita ajak untuk makan-makan itu pajak kita bayarannya itu dari Kang Fikri itu. Iya. Nah, akhirnya nggak jadi gitu. Terus pokoknya dia ayo bismillah wis neng Kalurang besok. Ya kan? Pendanaan juga ayo bikin bareng-bareng untuk makan, pokoknya kita nggak usah mikir wis kabeh gowo apa sing duweni. Saya itu di beras kok wae kurang tak gawane ya. Lah itu 3 orang dapat 30 kilo, Pak. Nah, istri saya jam 6 sudah berangkat, pulang jam 4 tak tahu mangan nang omah. Nah, gitu. Nah, itu murah, tak gawane beras ora kita 20 kilo, 20 kilo. Wis mulyane apa? Duwene telo, gawa telo, duwene kentang, gawa kentang. Ya toh? Duwene kru pesang, ora apa-apa wis kru pesang. Nah, gitu. Iya. Wis, pokoknya bareng-bareng Pak. Ya alhamdulillah Wadi ada support karena ada mahasiswa Wadi yang juga ayo bareng-bareng kita jadi relawan. Gitu kan? Mahasiswa juga alhamdulillah sudah mensupport. Ayo bareng. Ini untuk apa? Kalau ada sesuatu terjadi apapun, kita itu siap
orang gagah, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar gempa di Jogja tahun 2006 itu kan miris. Saya itu kuliah dan saya itu tinggal di Masjid Nurul Huda Surakarsa. Jadi saya itu James Bond, jaga masjid di kebon 7 tahun Pak, ya toh? Iya di Surakarsa, Taman Siswa, tahu LP ya Bu ya? Tapi saya tidak di dalam LP-nya ya, di selatan LP. Nah, gempa Pak, di situ itu dari selatan itu kulit dipari ada orang lari bawa sandal. Wah, pikir saya ini dia maling Pak. Apa maling sandal, kurang ajar ini kok gempa kok maling. Nah ini kok ternyata tsunami. Aku ya bingung. Karena terngiang Pak, wah ini rek koyo Aceh tenan ya dedel juga lah. Terus saya kemudian mikir, ini masjidnya ini tingkat. Terus aku tak mudah masjid ini lah. Lek Gusti Allah kersane aku mati di masjid. Loh ya. Saya itu Pak nih, seorang kalinya nanti dari nanti. Tapi logika saat itu saya tidak berpikir loh. Taman Siswa karo Taman Tugas 50 kilo sih. Tapi kayak jo, tsunami ini kurang atas meter, gitu kan? Gue sih nabrak gunung Imogiri, bisa nabrak, wah macam-macam ya. Kok jadi nalar itu kadang-kadang nggak muncul Pak kalau ada musibah Pak. Lah yang di selatan, wah itu teman saya orang Kudus Pak, satu tempat tinggal itu mulai motornya ditinggal di pinggir jalan Pak, gitu kan? Akhirnya motor ini hilang motornya, gitu. Terus ada tetangga yang sepuh, Pak, pokok mbahku ini tak dititip kowe, selamat tau gawane nang ndi? Kono selamat. Wong ngalor Pak, 5 dino ramuwe Pak. Mumet wong tuane goleki jebul ra ono tsunami ne kelangan wong tuane kan gitu. Bahkan ada yang diceritakan mayit Pak ning daerah Pataran wong ngendi sampe tutik dicencang ben ora keli. Lah wis mayit mati sik di Pulau Sorot ditaleni kan gitu. Itu karena respon-respon kita Bapak Ibu kalau ada musibah itu ternyata kadang-kadang tidak rasional. Padahal rasionalitas itu penting. Makanya tadi Pak Cahyono menyampaikan kalau ada gempa, ada apa, oh bagaimana sih kita anak-anak kita berhidup, kan harus sering dilatih kayak begitu itu. Makanya saya bismillah kita kumpul terus untuk kita antisipasi. Nah, kesiapsiagaan kurang, gitu, kapasitas pengetahuan juga kurang, gitu. Terus kemudian saat bencana panik berkepanjangan, tidak tahu yang harus diperbuat, koordinasinya kacau kayak tadi di Boden atau Sleman itu. Semua ingin membantu, gitu. Terus kemudian distribusi, terus ngendi-ngendi ini bencana ini instan sampai rambutnya dipiting bakal mil. Ya, padahal kan ada lain. Kalau mau kreatif kan kayak Muhammadiyah itu ada rendangmu, ya kan? Apalagi kan begitu. Jadi kadang-kadang respon kita memberi bantuan itu ya tidak menyehatkan Pak. Mulai terus kemarin itu ada orang yang tiap hari makan seblak sehari 3 kali, khususnya orang until gitu. Iya. Jadi kalau responnya nggak bagus juga jelas-jelas nggak akan sehat. Gitu. Kemudian apa tekanan media, isu yang menyesatkan, keamanan kita terganggu. Ya ada kadang-kadang itu wis kena musibah, si ono wong kritik, maling, ngono juga yo kadang-kadang ya ada yang kemudian juga harus kita antisipasi betul. Terus kemudian pasca bencana, pemulihan fisik, bantuan sebatas pada masa tanggap darurat saja biasanya. Padahal ini kan perlu waktu yang panjang. Bantuan tidak merata, risiko sosial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan permasalahan, gitu. Ada yang ya depresi apa-apa. Nah, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama itu pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau situasi tidak ada bencana, tidak ada apa-apa, itu kan ini berarti yang harus kita lakukan itu. Perencanaan, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, penataan tata ruang. Nah Bapak Ibu, kita itu kalau saat MPLS, ospek siswa itu MPLS namanya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di Wadi namanya masa taruh. Itu kita alhamdulillah Pak. Alhamdulillahnya itu apa? Banyak sekolahan yang minta ke MDMC, mau provinsi, mau
daerah di Gunung Kidul minta sampai kita itu kadang kewalahan bagi tim karena MPLS-nya itu barengan Pak. Ya harapannya kan bisa MPLS ke berminggu gitu. Selama setahun didom-dom kan sehingga kita itu instrukturnya cukup. Akhirnya nggak cukup Pak. Tapi menurut saya ada satu sisi yang positif. Mereka sudah punya kesadaran. SPAB Pak. Ya Bu Inggit itu pokoknya dekemi SPAB. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di Jogja Pak yang paling bagus itu se-Indonesia. Kita Muhammadiyah punya 500-an sekolah. SMA MA-nya sekitar 80-an. Kita belum bisa semuanya Pak. Padahal SPAB itu kan bukan hanya di mentalitas yang diperkuat, kesadaran mitigasi bencana, tapi bangunan kayak apa, iya kan? Bangunan anyar itu belum tentu menjamin kuat Pak. Karena apa kok bangunan anyar sing utuh? Kira-kira ada, ya banyak itu. Jadi contoh saja Pak, stickers Jalan Parangtritis itu, wah entek Pak, itu saat gempa. Ya kan? Tapi ada gedung-gedung lain yang tidak. UIN Mbak, saya dulu kuliah di UIN, itu ada 7 yang meninggal dunia karena tukang Pak. Dia itu di atas, pas pembangunan perubahan dari IAIN ke UIN itu. Nah di situ akhirnya jatuh rontok gedungnya sampai turunnya meninggal dunia. Tapi yang di selatan-selatan tidak. Karena apa? Kualitas. Nah kita ada kemudian geospasial, ya kan? Kita bekerja sama dengan teman-teman di UNY yang punya teknik teknik sipil itu penting sekali. Kalau terkait SPAB, terkait mentalitas di UNY ada pendidikan PAUD, ada PGSD, ada FKM, ada psikologi. Nah ini penting untuk membangun mentalitas itu, ya kan? Nah kalau ada potensi, maka kemudian mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan. Sudahkah Bapak Ibu di lingkungan kita? Mas Budi Santoso itu kalau saya bagus sekretaris NTJ. Di rumahnya itu ada alur evakuasi. Lapangannya di sana kalau kita kumpul. Itu di rumah Pak. Iya. Kita itu kadang-kadang siapa ini yang di rumah kita ada kayak begitu. Dan anak kita kasih penjelasan. Jarang Pak. Biasanya kita itu mau MDMC, mau relawan macam-macamnya mikirin jobo. Mau makin dipikir. Lah ini yang repot juga. Saya itu kebetulan pas mau ke Garut itu Pak, saya itu baru pindahan karena saya baru selesai sekolah. Istri saya asli Purbalingga, saya mutasi di sini baru pindah. Saya pas naik kereta, jadi nggak terasa gempa kan gempa loh Pak. Ada yang sore-sore habis maghrib apa habis sisa itu ada gempa ya. Saya nggak merasakan, istri saya telepon, gitu kan. Oh gempa gede, metu kabeh. Anak saya juga nangis. Wes saiki mulya, rasa sidone Bandung enggak udah ya acarane aku. Nah itu kan iya, bingung itu. Gitu. Karena ya tidak pernah, akhirnya apa? Ya ada pelatihan relawan SPAB, alhamdulillah itu saya ikut di PPG kesenian itu. Ya, setidak-tidaknya orang kemudian punya pengetahuan tentang itu. Kemudian apa? Ketika tanggap darurat ada kajian cepat, status keadaan darurat, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan. Kalau pasca bencana ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu sesaat ketika kita terjadi musibah. Kalau rekonstruksi itu butuh waktu yang panjang. Nah ini yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, bencana itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Orang kalau bencana diwai wis rampung, tidak. Karena mereka hidup itu tidak hanya hari itu, hidup itu terus berlangsung. Makanya kalau pemerintah memberantas orang miskin pakai BLT itu menurut saya cara yang paling udah. BLT, 600.000, berarti gue judul sedino teh, itu berapa? Gitu. Pinterno anak putune, wis. Bapak Ibu sekalian, agama itu mengajarkan ayat pertama yang turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Membaca sinau dibarengi dengan konsep akidah dan tauhid. Kan kira-kira begitu. Belajar awal diri di sopo sih. Awal diri kok urip yang dunia ini ngopo sih. Kira-kira begitulah. Tapi belajar ini penting dan ternyata Bapak Ibu sekalian, orang kalau berpendidikan itu
potensi untuk memberantas, mengurangi kemiskinan sangat besar. Sangat besar. Orang yang berpendidikan, entah pendidikannya itu pendidikan formal atau informal. Karena ada orang yang ya kayak Cakmun itu kan orang duwe ijazah sarjana kan, tapi kan dia melakukan literasi terus. Tapi ada orang yang juga nggak punya ijazah, yang orang maju-maju ya ada. Nah, literasi itu penting Bapak Ibu sekalian. Dan kalau memang kita, sebenarnya Pak Presiden Prabowo ini sudah bagus jalurnya itu, insya Allah Ibn Suratul Mustaqim, Pak Istiqomah gitu ya. Misalkan NPD, yang memang banyak anak-anak kita itu yang secara gizi itu tidak memenuhi. Tapi lagi kedua ya kabeh, ya loh. Orang-orang yang di sini ini, menurut saya anak cucunya ini orang perlu lah NPD, insya Allah saya bisa ngopeni ya. Mereka 300 triliun semuanya ke situ, akhirnya yang lain sedot Pak. Kemarin apa? Dana transfer daerah itu dipotong. Daerah nggak punya uang, naikkanlah PBB. Kan pendapatan terbesar daerah itu kan dua Pak, pajak kendaraan bermotor sama PBB. PBB-nya mudah, ngamuk, jenis, contohnya di Pati ini. Itu kan? Iya. Jadi kalau memang mau dikasih ya kira-kira dipilih. Boleh dipilih ya Pak. Kita itu kan semua punya guru toh. Guru itu suruh data lah, rumahnya macam-macamnya, itu murid ini kira-kira mau main kalau piye. Nah, SD itu kan masih paling sak RT mentok-mentok sak dusun, nggak terlalu sulit kan gitu. Nah itu terus kemudian membuat sekolah rakyat, sekolah yang gratis itu sudah betul. Orang yang nggak bisa sekolah disekolahkan. Agar apa? Itu akan memotong rantai kemiskinan. Kemiskinan itu nanti menurun Pak, menurun ke anak cucunya. Selama ini, kalau itu tidak dipangkas Pak Wis, ngendi-ngendi, mau ngernak kere, kita mau bilang, iya Pak. Ya Allah, saya itu juga, aku di tonggo ya rodok, wongnya ratek duwe, ini anak itu keruwe cek gitu. Ya jadi kan apa-apa, kalau ditakoni itu, hai bulan ini mau mesin rak, menunggu itu nah. Ya kuwi ya apa-apa, maksudnya kan sah di tetesne itu loh, ya kan. Mungkin apa betul? Loh aku ya, wani loro kok mungan. Istri saya nambah karena juara apa pula gue belum mau pengen aku. Enggak. Loh saya itu istri saya jam 6 pulang jam 4 Pak. Saya rodok slow pulang seminggu kadang pulang mengrong dino telung dino. Kuwi wae mangkat jam 09.00. Akhirnya esuk yo kok blojo. Ubah-ubah. Ora percaya Bu. Ayo itu loh, tanganku penuh minyak nih kira-kira ini. Enggak kira-kira ngerti aku bulu liko sama liko aku kok. Apa izin Pak? Oh izin, tak tunjuk ke karo tangga-tangga kula aku wong lanang tenanan aku. Oh nabi Muhammad kan biar yo dodoni bojo, aku pambine bojone. Sampai dodoni bojone ya ta. Lho tenan Pak, umur kacamata wis biasa, kok dulu ki ra ono biyen ki sing ngono saiki melu-melu Pak. Ora izin Pak kene lho. Ana desain tulisan Cina wae gelem ngubah-ubah, kira-kira bojone muni ngono. Betul kan Pak, aku ngomong kok ra iso tak lakoni kabeh aku. Oh iya. Bojo iki dipenak-penakke, ya ora ora dilupok-lupokke, kan ngoten. Iya, nggih ngoten Bu. Betul. Oh nggih, iki direkam gak diwane bojone iki. Lah iku dene ngono kuwi kok ya. Iya. Gitu loh. Wong saiki saya itu enggak pernah minta nih, dekne ini apa gekne kopi ya enggak. Gawe kopi-kopi dhewe aku sik duwe tangan aku ora stroke itu nyukuri pemberiane Gusti Allah kok. Ngono lho kan. Ya lho. Iya, titik-titik wae ora gekne kopi nesu, ora dimasake nesu. Kok gampang nesu lho. Iya lho. Ada lho Pak yang kayak begitu. Tenang itu. Ora ono sego ning omah. Iya iki ra karo-karoan. Aku ora mau sego yo ngliwet, ora ono yo sate papong. Angel-angel. Iya lah. Kalau bayaran dia, aku bayaran orang gede tak apa-apa. Seperti duit lanang ra duit utrek. Akhirnya dompet itu lempitannya akeh Pak. Sentep ke jero sing ora iso didelok. Lebih yang menyampaikan yo bayar maksud bayar kancane terus aisin.
Ini bencana kok kan ini ya. Bencana sosial nih Bang. Bencana sosial. Gak paham ya Mas ya? Iya, enggak kok belas orang bujuk kita paham. Pak, tolong nggak usah dikasih tahu ya. Saya itu tadi pengen serius, pengen kantor yang ini gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, ya itu kadang-kadang karena rumah tangga ini orang ditolong menara itu sudah jadi juga lah. Baik nanti rumah tangga itu laksana surga bah. Bos saya rasanya hati ini panas ini kok mulai kan sarasa. Ya kudunya yo mulai kan gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian, rekonstruksi prasarana-sarana sosial, ekonomi, kesehatan, kamtipmas, lingkungan kita. Terus kemudian, nah ini proses-proses penetapan darurat. Jadi bencana itu kan ada bencana lokal, ya bencana wilayah, bencana nasional. Nah itu terkait dengan beberapa jumlah korban, skala luasnya, lebarnya, terus kemudian apa? Ya bencana kayak di Bali itu walaupun mungkin luar biasa itu ya, tetapi itu kan menjadi bencana lokal di Bali begitu. Kalau di gempa Jogja kan jadi bencana nasional. Kalau jumlah korbannya juga sangat banyak kan itu. Ya, apalagi di Aceh itu kalau nggak salah sampai 200.000 ya, Kang Yuganda ya, luar biasa. Nah kemudian ada beberapa tahapan penting sekali untuk kita ada siaga darurat, gitu kan. Terus kemudian ada tanggap darurat saat kita bencana, tadi sudah saya sebut di atas, dan yang ketiga transisi darurat ke pemulihan. Nah ini tahap penyelenggaraan penanganan darurat. Info awal kita kasih cepat. Saya itu punya grup di forum pengurangan resiko bencana baik provinsi, daerah, terus ada grup MDMC macam-macamnya. Kalau setiap ada kegiatan itu pasti grup itu sangat aktif gitu kan. Misalkan kemarin ada banjir beberapa waktu yang lalu ya, Imogiri Kelelem, ya kan Gunung Kidul juga ada. Itu pasti Kang Yuganda Queen langsung menginformasikan hasil kajian sementara korban sekian dan seterusnya, lokasi yang longsor mana, genteng yang rontok mana dan seterusnya. Itu enak gitu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu, kita itu seperti ini itu tidak hanya di Muhammadiyah. Nah, virus-virus kebaikan inilah yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Karena banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak memahami hal-hal seperti ini. Padahal ini sangat penting, ya kan? Bahwa kita itu harus punya resiliensi dan jiwa mitigasi yang benar-benar siap. Gitu. Jadi apapun resikonya di depan, kita itu tetap akan bisa menghadapi itu. Nah, terakhir ini, buat Muhammadiyah, buat resilience. Harapannya bahwa itu kita itu di Muhammadiyah sudah terbiasa dan ini sudah berkali-kali juga kita gaungkan ya, bahwa di Muhammadiyah itu satu komando. Ya, PWM itu ketika ada bencana nasional pasti MDMCPP itu buat surat besoknya berangkat sekian orang. Kita siap gak siap harus menyiapkan itu. Termasuk juga pendanaan. Alhamdulillah dari pendanaan itu kita agak mudah. Surat edaran PWM semua masih Muhammadiyah kota infaknya hari Jumat kita setorkan. Itu langsung terkumpul banyak sekali. Sehingga juga itu sangat memudahkan untuk membantu teman-teman kita yang terkena musibah. Ya kayak kemarin di NTB, gitu kan, di Palu, ya kan. Terus ya di beberapa daerah yang lain lah. Di mana di situ ada pengungsian, perlindungan, ya kan, ada teman-teman angkatan muda yang berperan, kemudian ada logistik, ya, pencarian dan penyelamatan itu teman-teman dari Kokam, Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah, gitu kan. Jadi alhamdulillah Kokam itu namanya Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah. Jadi kalau masuk ke SAR, masuk ke ini juga sangat cukin gitu. Beda dengan Banser, barisan serbaguna, jaga gereja, jaga apa gitu loh. Nah, kesehatan, MPKU, pendidikan, adjustment,
penggalangan dana itu asismu, rehabilitasi itu NPM, ya, pemulihan dini itu teman-teman. Tupoksi dan pembagian beban tugasnya itu sudah jelas. Jadi enak sekali, ya kan? Teman-teman PKU Bantul misalkan berangkat sekian, teman-teman di PKU Bantul sendiri untuk memberikan surat tugas itu ya enteng. Orang mikir kayak, waduh, gila rumah pasien itu cukup piye. Jadi mereka sudah ada punya sistem sendiri. Saya sendiri di UAD gitu ya, kalau ada tugas dan seterusnya sekian hari dan macam-macam semua sudah diperhitungkan. Nah sehingga apa Bapak Ibu, kerjasama tim kita yang memang harus kita jaga betul agar benar-benar solid, agar menjadi tim yang kuat, tangguh, ini harus terus kita gaungkan. Saya itu mikir begini Bapak Ibu, sholat itu kenapa sih kok diharapkan kalau bisa sholat jamaah? Padahal kode-kode sanate, jamaah kita tak pikir juga rakaat itu jadi like sholat subuh 5, ya ora, tetap urung. Ya, salah sendiri juga 2 rakaat, betul enggak? Tapi kenapa Bapak Ibu, kalau kita itu sholat jamaah di masjid, misalkan gitu ya, jalannya saja itu sudah dihitung ibadah. Ternyata kalau saya telah, ini pikiran saya ya, ini subjektif. Itu di situ ada nuansa silaturahmi Bapak Ibu. Kita itu kenal toko teparu, oh jebul, wis sehat sih, kan gitu loh. Iya, karena ada yang punya tetangga juga 2 hari meninggal baru kecurangan. Gitu kan. Itu kan Kak rasanya gimana begitu ya? Ya karena memang jarang sosialisasi. Gitu. Nah, jadi pengaruh 27 derajat pahala kita itu karena apa? Karena kita bersilaturahmi. Gitu. Kita itu menjadi satu ikatan. Maka ayat yang mendorong Muhammadiyah lahir itu kan ya, adakah di antara kita itu sekumpulan, segolongan umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi ada segolongan umat, bukan segelintir atau seindividu kan begitu. Berarti kita harus diharapkan berjamaah. Begitu juga di Muhammadiyah ini. Gitu kan? Tentu kalau kita itu keluar Bapak Ibu, ya alhamdulillah kita itu punya Bu Ama, Bu Rahmawati Hussein yang memang jaringan internasionalnya luar biasa, sehingga ke Nepal, kemarin ke Turki, masuk kita bertemu dengan teman-teman di PBB, ya kan? Itu luar biasa, itu kan? Kita berkolaborasi dengan mereka, bersama-sama meringankan penderitaan dan beban teman-teman kita. Akhir-akhir begitu Bapak Ibu sekalian, saya kurang lebih sudah 1,5 jam, ya. Di sini bersamai Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang jauh, Mas? Tidak usah ya. Ini sudah pada paham semua ya kan? Nah, ini kayak makan siang, sholat, tidur, kayak gitu tau. Karena acara inti biasanya kalah kalau acara untu nanti ya. Itu apalagi belum sarapan ya gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya memang seperti ini dari Ponorogo. Kalau ke Ponorogo jangan lupa mampir ke rumah saya. Ya tahu di sana ada sate ayam yang terkenal, enak gitu kan, lihat reok. Tapi Sondorong nggak ada. Ya, Sondorong itu etane Ponorogo gitu kan, Blitar, Galek, macam-macam itu. Kurang lebih yang mohon maaf, nasoruddin Allah, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Biplos buat Mas Anang, Bapak Ibu. Ya siapa tahu ada yang mau ambil pengajian ya di rumahnya, di kecamatannya, atau di Bapak Ibu bisa hubungin